Halo semua, pandemik virus corona COVID-19 menjadi hal yang begitu menakutkan bagi banyak orang, bahkan hampir semua orang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sebagai manusia mampu mengalahkan virus tersebut atau kebal, atau yang sudah sakit atau terjangkit, lalu bagaimana juga bisa mengalami proses pemulihan yang cepat. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang ahli, seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Yohanes Sunardi, adalah seorang health educator di perbankan BRI, BII, lalu juga di Mabes TNI tahun 2018, di televisi juga di JTV, bahkan di BPJS Nasional juga 2006-2019, seorang health motivator juga di Istana Kepresidenan tahun 2019, menulis banyak buku, ada 25 buku, lalu juga trainer of Miss Indonesia, dan sebetulnya masih banyak lagi pengalaman beliau, khususnya di dalam bidang kesehatan, baik makanan gizi maupun juga trainer di dalam olahraga. Akrab panggilannya adalah Kohyo, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yaitu healthy lifestyle versus COVID-19 series. Langsung saja kita welcome, kita sapa Yohanes Sunardi. Halo Kohyo. Oke, halo. Halo Kohyo, thank Ya, you buat waktunya. Senang sekali bisa ngobrol dengan Kohyo. ya. Kohyo, kan waktu-waktu ini Nah, pandemi COVID-19, lalu kan banyak orang takut, khawatir, lalu pertanyaannya kan gimana nih supaya kita ini bisa kebal terhadap virus itu, bahkan mungkin yang sudah terjangkit juga mengalami proses pemulihan. Nah, gimana nih Kohyo sebagai seorang health educator juga bisa memberikan baik saran maupun prinsip-prinsip di dalam bagaimana kekebalan tubuh tersebut, Kohyo. oke, sebenarnya masalah ini adalah bukan masalah serius, ya. Oke, Jadi serius ketika Anda tidak memiliki hikmat untuk menghadapinya. Karena sebenarnya hikmat pasti diberikan ketika ada sesuatu ujian terjadi. oke, Jadi konsep-konsep ini yang harus kita pegang. Karena tanpa hikmat, umat bisa binasa. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya konsep untuk melawan ini sangat mudah. hmm, Tapi sebelum salah mengerti, seperti biasanya tetap akan saya bahas dari sisi firman Tuhan dan kesehatan, ya. oke, Jadi biar Anda mengerti bahwa ini dari Tuhan atau dari setan, kan bingung ini hmm, orang. iya, Dulu ada ular itu membohongin Adam, iya, penciptanya Tuhan, tapi dirasui setan. oke. Karena yang membinasakan itu iblis. Hmm. Tuhan itu datang dengan hidup kelimpahan. Jadi COVID ini ciptaan Tuhan yang dirasui setan. Jadi Anda jangan dirasuin mau. Iya, Kalau Anda takut, Anda kena. oke. Jadi ingat ya, konsepnya iblis, karena yang membinasakan iblis, mencuri. Nah, mencuri damai. Nah, Tuhan datang dengan sukacita, itu yang pertama. Oke, Biar oke. nggak salah mengerti, ya. Jadi tetap ya, ularnya ciptaan Tuhan, tapi mau dimasukin setan. Kita ciptaan Tuhan juga bisa dimasukin iblis, hati-hati itu ya. Jadi ingat ya, jangan nyalakan Tuhan. Kalau dulu Ayub bilang, ini karena Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Loh, jangan. Hmm. Itu waktu Ayub kepahitan. Nah, Tuhan itu memulihkan yang dia nggak ngambil loh. Dia memberi, tapi dia mau memulihkan. Jadi jangan kepahitan sama Tuhan, Amin. tapi kuat dalam Tuhan. Itu dulu. Yang kedua. Yes. Yang ketiga, saya akan ceritakan historinya. Yang sekarang ada, dulu ada. Cuma Anda butuh Yesus. Saya nggak mau nanti jeruk yang saya ajarkan bikin Anda seneng. Pencipta jeruk Yesus yang harus dimuliakan. Jadi nanti makan jeruk bukan karena sembuh loh. Sudah disembuhkan Yesus. Bilurnya menyembuhkan. Amin. Kita makan sehat untuk mengerjakan kesehatan. Buka toko bukan supaya rame, sudah pasti rame dalam nama Yesus. Untuk buka berkatnya Tuhan. Ingat ya, bukan pinter ngisi bensin dapat mobil loh. Iya. Banyak orang pinter ngisi bensin di pom bensin nggak punya mobil loh. Hmm. Hmm. Anak saya kasih mobil dulu, baru belajar ngisi mobil. Belajar hidup sehat hari ini, karena sudah pasti hidup lebih penting dari makanan, kata Yesus. Yes. Amin. Kenapa bisa makan jeruk? Karena hidup.
Kenapa enggak bisa makan jeruk? Mati soalnya. Jadi hidup lebih penting dari makanan. Dan sumber kebenaran dan hidup siapa? Yesus. Jadi saya nggak mau salah, ini saya jelaskan dulu Pastor Bernard dan semua yang akan menonton supaya kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ya, oke, saya akan share sedikit tentang COVID ini siapa. Jadi ada 4 patogen yang Tuhan ciptakan. Tuhan bilang, kuasailah hewan-hewan ini. Nah, waktu di kejadian kita nggak nguasai, dia nguasai kita radang. Itu bakteri. Dia masuk ke perut, diare. Nah, kita sekolah mikrobiologi pangan. Belajar ini, menguasai ini. Bukan pelatih sirkus, menguasai bakteri. Kenapa Anda tahu omega 3 di ikan, DHA untuk otak, EPA untuk jantung? Karena kita menguasai. Nah, Hosea bilang apa? Umatku binasa tanpa pengetahuan. Jadi hikmat datangnya dari siapa? Yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kita hari ini belajar karena takut akan Tuhan. Ya, Ini yang akan saya jelaskan kepada Anda tentang COVID-19. Jadi Anda lihat ya, ciri-cirinya cuma 3. Jadi ingat, kalau Anda kena ini, Anda harus ke dokter, tapi nggak boleh ke dokter. Anda harus ke dokter, tapi nggak boleh ke dokter. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anda harus telepon, biar dokter yang jemput. Karena waktu Anda pergi sendiri, maka sorry tanda petik, Anda membuka peluang Anda meninggal. Karena seperti serangan jantung, harus ke rumah sakit, tapi harus dijemput. Karena waktu dijemput rumah sakit, ada perlakuan medis, membuat deadline-nya berhenti, dimulai dari awal nanti. Karena kalau yang jemput bukan rumah sakit, Anda bisa terserang meninggal di tengah jalan. Jadi ingat ya, ciri-cirinya pilek, tapi ada gangguan pernafasan. Oke ya. Lalu, ini sejarah dulu, supaya Anda ngerti, di perjanjian lama, dulu bilang, aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu batuk kering dan demam. Ingat ya, yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada, dan membuat jiwamu merana. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepilau. Nah, demam kepilau ini apa? Itu adalah demam yang ada inflamasi di paru-paru. Itu persis ciri-ciri yang sekarang. Sakit radang kekeringan, itu radang tenggorokan dan penyakit gandum, ini adalah bahasa aslinya virus. Jadi Anda harus ngerti ini ya. Yang ketiga, demikian kepada mereka akan diberikan, didatangkan penyakit paru-paru. Jadi ini persis sekali. Jadi ini yang dulu. Tapi kita harus belajar ini. Ternyata sejak ada Yesus, demam disembuhkan. Ia bertanya kepada mereka, anak itu mulai sembuh. Kemarin pukul 1 demamnya hilang. Puji nama Tuhan. Kita butuh Yesus, ya. Ini yang saya jelaskan tadi, Pastor Bernard, bahwa ini harus dijelaskan secara firman Tuhan, bahwa Yesus mampu menyembuhkan demam. Ini penting banget. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Nah ini, kalau cuma demam biasa, ngapain panggil Yesus? Sudah pasti ini mau mati. Maka ia berdiri dan menghardik. Jadi Yesus kita bisa menghardik badai, bisa menghardik demam. Nah, ini yang paling kita pegang. Jangan karena toko sepi minta tolong Yesus. Demam COVID-19 juga butuh Yesus. Nah, oke ya. Yang ketiga, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan menyembuhkan dia. Kenapa saya jelaskan Paulus? Supaya bukan cuma Yesus, tapi murid-muridnya Yesus termasuk kita punya kuasa untuk menghilangkan demam. Saya harapkan itu Anda diberkati Tuhan secara firman sekarang selesainya. Supaya teman-teman semua sahabat sehat segala siapapun kekasih Tuhan mengerti. Ada 4 patogen. Yang pertama jamur. Ya, yang kiri atas. Lalu yang di bawah itu namanya parasit. Lalu setelah parasit ada virus, ada bakteri. Nah, yang kita hadapi yang virus. Ya. Virus ini seperti rhinovirus pilek biasa sebenarnya. Cuma dia di-upgrade. Seperti Daud ketemu singa dan beruang, sekarang ketemu Goliat begitu. Jadi saya kepingin saudara merasa Tuhan yang melepaskan dulu fluku dulu kecil, melepaskan aku dari COVID-19. Ini penting sekali pengertian ini. Nah, masalah cacing pita itu begini, Pastor, sama teman-teman semuanya.
Masa-masa seperti ini jangan makan sashimi. Masa-masa seperti ini jangan makan sate, karena dia setengah mateng, ada parasitnya. Jadi masa-masa seperti ini usahakan nanti saya akan ajarkan makanan yang lebih baik di masa-masa seperti ini. Ya. Gaya hidup sehat ada 4, jadi dengan waktu yang cukup ini akan saya jelaskan 4 ini secara cepat. Pola makan yang baik dan benar itu 60%. Lalu olahraga teratur itu 20%. Lalu istirahat yang cukup 20%. Jadi total 100. Tetapi stres itu merusak semuanya. Stres bikin nggak bisa makan. Stres bikin nggak fokus olahraga. Stres bikin tidur nggak bisa. Jadi stres ini nanti akan dibahas sendiri oleh Pastor Bernard bagaimana mengelola stres dalam Tuhan. Tapi sekarang akan saya bahas sedikit tentang sainsnya dulu, ya, supaya mengerti. Pola makan ini kenapa punya guna untuk meningkatkan kekuatan melawan COVID? Karena yang pertama, dia memastikan fungsi tubuh berjalan. Jadi untuk bisa melihat, matanya ini butuh makanan, contoh tomat. Tapi untuk mendengar, butuh pisang B6. Supaya tidak sariawan, bukan jeruk, tapi cabai, karena vitamin C plus riboflavin untuk mencegah sariawan. C ketemu zinc di jeruk untuk melawan COVID. Jadi beda ya. Kalau kita tidak mengerti ini, nanti kita pikir vitamin C di jeruk saja. Tuhan bilang semua buah dalam taman ini harus dimakan. Karena C di melon beda. Sebelahnya kalium buat jantung. Nah, hari ini kita butuh jeruk untuk melawan COVID. Nanti kalau Anda tanya, Pak, bagaimana dengan tablet vitamin C? Oh, beda. Karena itu yang dimakan harus jeruk. Oke ya. Yang kedua, untuk bahan perbaikan rambut, untuk bahan baku imunitas, untuk bahan baku rambut tumbuh, ini yang dikatakan Paulus apa? Semua boleh tapi nggak semua membangun. Building food. Nah, kalau yang pertama itu functional food. Semua boleh, tapi nggak semua berguna. Ada yang membuat lutut berjalan, ada yang bikin lutut macet. Contoh jeroan. Urinnya bikin lutut nggak bisa jalan. Tapi ketika Anda makan kolang-kaling, lalu sayuran hijau, lututnya bisa jalan. Yang ketiga, memberikan energi. Jadi mata itu dari tomat. Tapi untuk nyala, butuh energi dari nasi. Ini yang Anda tidak mengerti. Contoh, bel itu pencetannya beda sama bensin untuk menghidupkan pencetannya. Energi beda dengan organnya. Lampunya nggak bisa hidup kalau nggak diisi air aki. Nah, air aki itu energinya. Nah, supaya belnya nggak rusak, itu fungsi pertama. Jadi untuk bisa melihat, matanya harus sehat. Tapi supaya bisa dipakai melihat, butuh nasi. Nah, ini beda. Yang kedua, daya tahan. Loh, bedanya apa Pak sama energi Pak Yohanes? Kok Yohanes? Beda sekali. Ada orang bisa ngangkat dumbbell 10 kilo, itu energi. Tapi berapa kali bisa ngangkat, itu daya tahan. Pemain badminton main sekali awal, ronde ketiga KO, nggak punya daya tahan. Nah, sekarang saya kasih tahu, Anda bisa melewati 3 bulan ini, belum tentu bulan keempat, Anda harus punya daya tahan. Itu nutrisinya beda. Oke, sekarang mencegah dehidrasi. Virus ini suka dehidrasi, jadi Anda harus hidrasi. Tidak boleh minum sebelum haus, harus minum sebelum haus. Jadi kalau rasa haus, Anda sudah telat. Jadi pastikan minum sebelum haus. Karena begitu Anda kering, virus sudah masuk. Ini dehidrasi. Lalu meningkatkan imunitas. Mengapa Anda di opname? Karena di opname Anda nggak mungkin telat makan. Di rumah Anda sering telat makan. Nah, ternyata pola makan itu meningkatkan imunitas. Nah, ini dari pola makannya, Pastor Bernard ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang di seri olahraganya. Ingat ya, ada 4, pola makan, 60%, lalu olahraga. Pastor, kalau saya olahraga nggak jaga makan gimana? Tidak bisa. Karena Yesus bilang yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan.
Masa kita ini belajar ngerem, tapi tidak mau ngisi bensin? Ya nggak jalan. Jadi ingat, semua harus dilakukan. Yang pertama menguatkan otot. Anda berjalan pakai otot, melihat pakai otot mata, berbicara pakai otot lidah. Ada orang hidup tapi nggak bisa bicara karena otot lidahnya mati. Nah, kita harus tahu olahraga membuat semua otot bergerak. Ko Yohanes, kalau kita latihan tangan, apakah otot lidah kena? Kena. Jadi kita latihan orang lumpuh pun menggerakkan tangan, seluruh tubuh sehat. Yang kedua, menguatkan tulang. Ada orang binaraga, ototnya bagus, osteoporosis. Ada bangunan tembok bagus, tulang betonannya hancur. Jadi tulang itu seperti tiang beton, tembok itu seperti otot. Jadi harus dua-duanya. Tanpa olahraga, sayur nggak masuk tulang. Sayur untuk jantung, tapi pakai olahraga, tulangnya ikut kuat. Yang ketiga, menguatkan imunitas. Waktu Anda lari, suhu tubuh naik, virus keluar dari paru-paru Anda. Waktu Anda ngangkat beban, suhu tubuh naik, sel darah putih untuk bunuh penyakit, double kerjanya. Nah, akhirnya apa? Harus olahraga, nggak ada pilihan lain ini. Yang keempat, dia meningkatkan kolesterol baik. Mau tidak mau, yang jahat LDL hilang. Satu-satunya yang bukan dari pola makan untuk meningkatkan kolesterol baik, selain alpukat, adalah treadmill. Olahraga. Ya. Karena waktu Anda LDL naik, kena virus, masuk. Jadi ini berhubungan semua. Lalu menurunkan gula darah. Kenapa ada pasien masih hidup, ada pasien yang meninggal? Karena dia membawa gula darah. Gula darah ini bukan penyakit, tapi bikin penyakitmu parah. Contohnya, jerawat nggak sembuh-sembuh, ternyata diabetes. Kita nggak berani bedah karena diabetes. Jadi gula darah turun gara-gara apa? Gula itu sumber energi. Kalau dipakai olahraga, turun. Kalau turun, cepat sembuh. Artinya ini hubungannya seperti ini. Yang terakhir, mau tidak mau, olahraga dan pola makan ngitungnya saat tidur. Nggak ada itu jeruk jalan-jalan saat makan. Waktu makan hanya dikunyah, masuk ke lambung 6 jam. Jam ke-12 baru dia dikelola. Ya. Jadi kalau tidak tidur, ya nggak dikelola. Bagaimana bisa tidur? Kalau tidak ada endorfin, harus olahraga. Nah, ini tentang olahraga. Yang ketiga, saya akan bahas soal tidur. Ko Yohanes, kenapa sih kita harus tidur? Bisa nggak sih minta Tuhan nggak tidur? Tidak bisa, karena Adam pun untuk bikin Hawa harus tidur. Maksudnya apa? Untuk building something, harus ada proses tidur. Tuhan memberkati saat tidur. Nah, edisi kali ini saya nggak bisa jelaskan khusus, tapi nanti akan saya jelaskan jam 10 empedumu dicuci. Jam 4 paru-parumu dicuci. Itu yang dikatakan diberkati saat tidur dari sisi jawatan saya. Ya, oke, kita belajar. Yang pertama, membersihkan toksin di otak. Anda kan pernah makan kerang. Anda pernah makan sashimi. Kadang-kadang di otak Anda ada toksin. 5 tambah 5, 10. Hari ini ingat, nanti ujian lupa. Nanti pulang ingat lagi, itu toksin. Pernah naruh kunci, lupa. Ternyata ada di situ, Anda pikir setan. Bukan, Anda ada toksinnya. Ya, merkuri namanya. Nah, tidur itu membersihkan. Pemulihan fisik. Bilang rambutnya rontok. Bagaimana bisa tumbuh kalau nggak tidur? Bagaimana kukunya bisa tumbuh? Anak kecil saja kenapa tambah tinggi? Karena tidurnya dimarahi orang tua. Karena kalau nggak dimarahi, nggak tidur. Ternyata waktu tidur dia tambah tinggi. Anda pasti lupa kapan dia tingginya, tapi pasti Anda ingat dia tidurnya. Jadi ini penting sekali. Kalau nggak percaya, Anda coba tidur hari ini, besok pagi dites, Anda pasti nambah setengah senti. Nah, ya, coba aja. Tapi besok siang, ya pendek lagi. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa proses tidur itu terjadi perubahan. Oke. Yang ketiga, memproses dan mememorikan informasi. Dulu ada anak-anak belajar nggak tidur. Akhirnya apa? Nggak masuk. Jadi untuk masuk ke hipokampus adalah saat tidur. Jadi kalau hari ini Anda belajar 5 tambah 5, 10,
itu belum masuk, masih di dalam memori kecil. Nah, nanti waktu tidur dimasukkan paten, begitu ya. Oke, yang lainnya regulasi mood. Saya jamin Anda kalau kurang tidur, bangun pagi, anakmu yang lucu kelihatan nakal karena Anda moodnya nggak diregulasi. Ya, lalu yang paling hebat menguatkan imunitas. Ya, karena di saat tidur nanti ada gelombang ketiga. Jadi ada 4 tahapan, Ya. di 4 tahapan sebelum mimpi ya, sebelum mimpi ya. Mimpi itu cuma 1 jam ya, namanya REM, rapid eye movement, waktu mata-mata kita gerak itu. Nah, sebelum itulah perbaikan imunitas. Oke. Jadi kalau tidak tidur, dijamin daya tahan tubuh turun. Kalau Anda hari-hari ini kurang tidur, jangan keluar, pasti kena virus. Ya, kenapa? Karena memang iman ini harus pakai tindakan ya. Oke. Yang terakhir, mengurangi stres dan mengelola stres beda. Nanti akan dijelaskan sama Pastor sendiri di edisi lain. Oke. Tapi intinya satu, mengurangi ini contohnya begini. Sudah tahu hujan ya jangan keluar. Sudah tahu hatinya nggak tahan, jangan baca berita COVID. Baca aja Alkitab gitu ya. Ya. Nah, mengelola ini bagaimana? Yang Anda nggak cari tapi kena. Contoh, harus di rumah, semi lockdown, stres toh, dikelola, belajar firman Tuhan, ketemu anak istri, nah, ikut komsel online, itu namanya mengelola. Nah, yang saya bahas yang dikelola aja. Meningkatkan tekanan darah. Kenapa sih? Karena waktu marah-marah keluar kortisol, detak jantung naik. Nggak ada orang marah-marah detak jantungnya pelan itu, ya pasti emosi. Nah, yang kedua, ada hormon namanya pinefrin, fight or flight. Mau lari atau mukul. Nah, itu butuh gula. Tapi Anda nggak lagi makan. Contoh, Anda dikejar anjing gila. Kan nggak mungkin fight, pasti flight. Ya. Waktu lari, harus butuh gula. Tapi waktu dikejar anjing, nggak lagi makan. Gulanya dari mana coba? Mecah gula lever. Mecah gula kaki. Namanya gulanya naik. Walaupun tidak makan gula, diabetes. Kenapa? Karena stres. Jadi stres meningkatkan gula 400%. Oh. Karena itu Tuhan bilang apa? Ampuni, jangan khawatir. Supaya apa? Enggak diabetes. Ya. Sekarang kita belajar. Memicu serangan jantung. Stres itu sama serangan jantung beda sama sakit jantung. Kalau makan jeroan itu penyakit jantung koroner. Tapi kalau kaget meninggal itu serangan jantung. Itu terjadi waktu Imam Eli kaget anaknya mati. Phineas dan Hofni mati, dia jatuh patah lehernya. Itu yang menyebabkan semangat yang patah keringkan tulang. Nanti akan saya jelaskan di edisi lain. Waktu marah-marah kaget, itu kalsium keluar dari tulang. Nah, nanti akan saya jelaskan tuh ya, supaya semangat yang patah keringkan tulang. Pokoknya firman Tuhan tidak pernah salah, ya. Nah, berisiko osteoporosis tadi yang saya katakan tadi, lalu berisiko kanker. Semua kanker bukan dari makanan, tapi makanan memicu. Lalu dengar kabar kepahitan, resmi kanker. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada kepahitan bikin kanker. Banyak orang stres nggak kanker kok. Tapi banyak orang nggak tampak stres kanker. Karena apa? Dipicu. Jadi pola makan jeroan, makan salah, itu membawa Anda ke tempat zona. Lalu Anda membiarkan hatimu stres, resmi kanker. Nah, saya harapkan ini menjadi berkat, ya. Nanti yang terakhir ini. Stres itu mengeluarkan kortisol, lalu kortisol bunuh sel darah putih. Sel darah putih untuk bunuh penyakit, mati. Nah, ini aja. Jadi konsepnya 4, tetap ini buku-buku saya ya. Nanti Anda bisa ikuti sesi selanjutnya. Jadi seperti itu ya, Pastor Bernard ya. Jadi menurut saya cukup, nanti tinggal tinggal dijelaskan sama Pastor tentang yang lainnya ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau bagaimana kan. Oke, Kohyo. Menarik sekali tadi bahan yang Kohyo sampaikan ya. Jadi kan tadi ada 4 hal yang penting, Kohyo. Nah, yang pertama Kohyo berbicara soal makanan, Kohyo. Kan makanan tadi penting sekali kan untuk kesehatan, untuk stamina dan semuanya, Kohyo. Nah, lalu makanan seperti apa
yang perlu kita konsumsi nih Koyo setiap hari supaya kita tahu bahwa makanan kita pun akhirnya tepat makanan tersebut sehingga tadi akhirnya berdampak kepada stamina tubuh kita, kesehatan kita Koyo. Makanan yang seperti apa Koyo? Ya, jadi yang pertama, secara firman Tuhan sudah jelas, makanlah buah-buah dalam taman ini, karena mengandung fitokimia. Fitokimia ada 8 kelas, yang kelima tentang imunitas. Oke. Jadi buah warna merah, kuning, oranye sudah pasti bikin Adam nggak bisa sakit. Oh, Nah, buah pada musim tertentu, misalnya ini, Adam makan pepaya kan tiap musim. betul. Ya. Lalu September keluar durian. Oke Koyo. Nah, ternyata buah musiman, Adam kaget. Loh ini apa? Tuhan bilang, pokoknya dalam taman dimakan. Hmm. Karena musim ini, buah yang musim ini untuk bunuh penyakit musim ini. Oke. Jadi Oke ingat Koyo. ya, tips Oke. pertama, Ya. buah pada musimnya membunuh penyakit musim itu. Oke. Yang kedua, buah yang harus dimakan itu merah, kuning, oranye. Oranye mengandung beta karoten anti sakit, Ya. merah stabilisar koenzim untuk daya tahan tubuh, Oke. lalu yang kuning buat paru-paru. Oh, Tapi kemarin ada yang salah. Buah kuning apa? Pisang. Salah. Pisang itu yang kuning kulitnya. oke. Jadi itu bukan buah kuning. Buah kuning itu nanas gitu ya. Oke. Oke. Lalu setelah manusia jatuh, Tuhan tingkatkan imunitas dengan sayuran di padang. Hmm. Sejak itu Adam makan sayuran di padang. Brokoli, sayuran hijau, labu kuning, itu adalah imunitas terbaik. Oke. Ya. Jadi sayuran hijau itu klorofil. Hmm. Klorofil dan darah sama. Karena itu Tuhan bilang yang hidup harus makan sayuran hijau. Tumbuhan hijau untuk yang hidup. Oke. Ya, ya Koyo. Sapi makan sayur, Oke. Anda makan sayur. Ya. Kalau Anda makan sapi, Anda seperti makan sayur tanpa makan sayurnya. Oke. Setelah Nabi Nuh di-upgrade jadi namanya apa? Hewan bergerak. Hmm. Jadi protein harus dimakan. Hmm. Tapi untuk bisa dimakan harus protein yang makan sayur. Perutnya 4, memama biak. Supaya waktu Anda makan sapi, tetap makan sayur. Karena sayur dari tanah, bahan baku Anda. Jadi konsepnya begini, Anda harus makan protein yang pertama. Oke, ya, Koyo protein. Imunitas. Imunitas dari kata-kata imunoglobulin. Artinya apa? Protein yang terkonsentrasi. Kita dikasih Tuhan ilmu tadi, buah, sayur, hewan. Ya, ya Koyo. Beras di mana Pak Yo? Nasi di mana Pak Yo? Nasi di sayuran di padang. Karena gandum dan padi tidak ada di Taman Eden, di sayuran di padang. Oke, sekarang kan saya bahas. Ya. Makro dan mikro. Makro dan mikro. Makro itu protein, daging, ayam, ikan, udang tanpa kepala, enggak boleh jeroan. Ya. Nasi, bakmi, roti, bakpo. Hmm. Karbohidrat, nasi, roti, bakpo, energi. Ingat tadi, makanan untuk energi. Betul, Koyo. Lalu untuk building food, untuk rambut, untuk mata, itu protein. Oke. Ya. Protein dan nasi bahaya. Nasi jadi diabetes, protein jadi kanker. Oke. Supaya tidak, dulukan buah dan sayur. Oke. Mikro. Ya. Mikro itu buah dan sayur, makro itu nasi dan protein. Oke, ya Koyo. Kalau Anda nggak pakai sayur, nggak pakai buah, maka nasimu jadi diabetes. Sayur bikin nasi nggak diabetes. Oke, Koyo. Buah dan sayur, tukangnya bikin daging nggak jadi kanker, tapi jadi rambut. Contohnya, ayam goreng, Ya. dikasih jeruk, larinya daya tahan tubuh. Oke. Ayam goreng, dikasih melon kalium, jadi buat jantung. Oke. Jadi nggak usah mikir, Ya. pokoknya ada sayur setiap Oke, hari, Koyo. ada buah sebelum makan, Oke. jam 10 dan jam 4 buah. Ya. Sayur digabung sama makan siang dan makan malam. Beres. Oke. Yang nggak boleh itu nasi sama bakmi. Nah, nanti kalau semua mau lihat, karena double karbohidrat. Iya, Kak. Jadi ingat, bahan bakunya apa? Nasi, lauk,
Oh, oke. bakmi, telur. Tapi Oke. harus dikasih mikro, sayur dan buah. Wah, ya, Koyo. Sayurnya apa, Koyo? Terserah, Oh, pokoknya ada sayur. oke. Ya, itu aja. Oke. Koyo, untuk porsinya gimana, Koyo? Menyesuaikan maksudnya, Oke. tinggi berat badan atau gimana, Koyo, untuk porsinya tadi makanan Oke. sehat yang sudah Koyo tadi ceritakan? Paling gampang dibagi 2, Mhm. 12 tahun ke bawah, 12 tahun sampai 35, 40, Oke, Koyo. 40 Ya. sampai tua. Oke, oke. Jadi yang satu barang baru sudah dipakai, yang satu siap-siap istirahat. Nah, ini harus sadar. Oke, wah. Jadi kalau seorang opa makan sama cucunya harus beda. Oke. Contoh, Ya. Ko Benat mbak mobil, saya mbak sepeda motor. Kita masuk ke pom bensin. Terus saya pingin ngisi bensin sama seperti Pastor Bennett. Kan nggak mungkin itu. Iya. Iya, Koyo. Iya. Nah, jadi kalau suami istri, misalnya Mhm. saya dengan istri saya, Oke. makan. Saya nasinya penuh, Mhm. lauknya double, ayam gorengnya 2. Oke. Mega, istri saya, nasinya setengah, ayamnya 1. Oke. Maka nanti Cik Mega langsing, saya gagah. Itu harus dipikir. Oh, oke, oke, Nah, oke, tapi semua laki dan perempuan kalau malam hari nasinya setengah porsi. oke, oke. Karena mau tidur. Iya. Nasi buat mikir, energi. Nanti Mmm. kalau makan nasi banyak, malam mimpinya panjang. Oke, Kalau Anda makan nasi banyak, kakinya gerak-gerak. ah, iya. Jadi Anda nggak bisa fokus. Karena mau tidur, kecuali sip malam. Mmm. Sahabat-sahabat semua yang sip malam, silakan nambah nasi setengah di atas jam 12. Kalau merasa kerja sampai jam 3. Oke, Tapi kalau tahu mau tidur, ya diganti aja yang lain. Pokoknya tidak boleh makan buah malam hari, oke, supaya nggak jadi trigliserid. oke, oke, Koyo. Koyo, nah Jadi itu, sementara maksud saya begini, Ko Benat, ya, atau Koyo. semuanya, pokoknya Anda harus ngerti ukuran tubuh Anda. Oke. Ya, sudah tahu laki, sudah tahu fitness, ya tambah lauk, bukan tambah nasi. Tambah lauk ya, Koyo, Yang ya? nggak boleh Oke, ditambah nasinya ya, lauknya oke, sama sayurnya. Itu aja oke. sih. Oke. Ya, Koyo, tadi kan untuk porsi makan, kalau untuk jamnya, Koyo, karena kan ada yang alasan gini, "Ah, nggak sempat sarapan," atau oke, "Malam nggak usah makan aja karena nanti takutnya gemuk," kan biasanya alasannya ekstrimnya itu, Koyo. Pagi alasannya nggak sempet, oke. Saya malam jawab. itu alasannya Intinya takut satu, gendut katanya, Koyo. Iya. hmm, saya jawab ya. Iya, Koyo. Oke. Jadi jamnya ya, ini masalah jam makannya ya. Iya, iya, Koyo. Ada ilmu namanya ritme sirkadian. Mmm. Ritme sirkadian. Saya ulangi lagi, Latihan, iya. ritme sirkadian. Iya. Ini tidak pasti, tetapi membantu kami untuk pegang klien atau pasien. Oke. Oke, Koyo. Ada 3. Yang pertama, jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Saya ulangi lagi, Mmm. jam 4 pagi Pagi. sampai jam 12 siang. Oke. Itu jam pembuangan. Paling bagus sarapan pagi sedikit, jam Iya, 10 makan buah. Ya. iya, iya. Lalu jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu jam pencernaan. Mmm. Bagusnya jam 12 sampai jam 2 makan siang, Mhm. jam 6 sampai jam 8 malam makan malam. Oke. Iya, Koyo. Ya, jadi saya ulangi yang pagi itu jam 4 pagi sampai jam 12 siang, Oke. Iya. jam pembuangan, maaf ya, tanda petik, BAB pun paling bagus jam itu, jam Oke. pembuangan. Iya. Lalu jam 12 siang sampai jam 8 malam, Mmm. itu jam pencernaan, makan siang dan makan malam. Oke. Iya. Lalu jam 8 malam yang terakhir, sampai jam 4 pagi lagi, Mmm. itu jam penyerapan. Mmm. Sebaiknya tidur. Oke, Koyo. Iya. Jadi jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu jam tidur, penyerapan. Iya. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu konsentrasi pembuangan, makan pagi di sini. Jam Oke. 12 siang sampai jam 8 malam makan siang dan makan malam. Cuma makan siang paling bagus jam 12 sampai jam 2. Oke, oke, Koyo. Lalu makan malam paling bagus jam 6 sampai jam 8. Sampai jam 8. Jam 4 sore kasih jajan 1 boleh, Oke. atau yogurt 1 cup boleh,
Oke. atau buah satu potong boleh. Oke. Ya, Koyo. Koyo, jadi tadi saran Koyo adalah jangan skip, jangan lewatkan tadi jam makan siang, jam makan pagi, makan siang maupun makan malam ya Koyo. Itu harus Ya. dilakukan semua gitu Koyo ya. Konsepnya berpuasa dan telat makan beda. Oke. Berpuasa dan telat makan beda. Ya. Kalau berpuasa itu menyembuhkan. Hmm. Kalau telat makan memicu sakit. Oke Koyo. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau Anda jam 5 pagi makan, Hmm. lalu Anda jam 12 nggak makan, itu namanya telat makan. Oke. Ya. Tapi kalau pagi nggak makan, siang nggak makan, sore makan, itu namanya puasa. Oke. Jadi berbeda ya. Kenapa? Karena sekali makan, maka dihasilkan asam HCl 5 liter. Hmm. Begitu Anda nggak makan lagi, dia ngerusak lambung. Itulah sakit ma pertama kali, telat makan. Oke. Tapi kalau Anda dari pagi nggak makan, Ya. maka tubuh akan melakukan detoks puasa. Jadi beda sekali ya. Oke Koyo. Oke. Koyo, soal makanan juga nih Koyo. Kan ada mitos tuh kadang-kadang gini Koyo, ada orang bilang dulu juga makan jeroan misalnya waktu mereka kecil, nggak tahu kesehatan terus mamahnya misalnya ibunya kasih hati hati ayam lah, hati sapi begitu kan jeroan juga Koyo. Toh itu kan juga banyak gizinya gitu Koyo. Nah kadang-kadang kan ada mitos-mitos yang kayak gitu Koyo. Jadi satu sisi mungkin bagian jeroan misalnya itu kan ada gizinya, tapi mungkin ada penyakitnya atau gimana Koyo? Jadi mitos-mitos itu kan Oke. seringkali kita dengar ya Koyo ya. Ada yang tidak salah, ada yang benar. Hmm. Ada yang tidak salah, ada yang benar. Oke. Nah, sorry, firman Tuhan itu kebenaran. Hmm. Pengetahuan saya sekolah itu meresmikan firman Tuhan benar. Saya Oke. ulangi lagi. Informasi yang tidak salah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya sekolah itu meresmikan firman Tuhan benar. Hmm. Contoh, Oke. daerah tertentu kalau makan darah kuat, Iya. itu tidak salah. Tapi firman Tuhan bilang jangan makan darah. Ko Yohanes yang sekolah ngomong apa coba? Di dalam darah ada diabetes. Di dalam darah ada kolesterol. Oke. Sains sekolah bayar mahal, meresmikan nggak boleh makan darah. Pertanyaannya satu, Ya. di dalam darah ada jeruknya. Contoh, kalau kera monyet makan jeruk, berarti dalam darahnya juga ada jeruknya. Ya. Itu yang dipakai teori dunia, makan darah, makan hati, ada vitaminnya. Benar tidak? Benar. Tapi tidak kebenaran. Tidak salah itu. Oke. Sekarang saya mau ngomong begini. Ya. Waktu Tuhan bilang jangan makan darah, maksudnya jangan yang berisiko. Contoh, ikan yang bersisik, Ya. vitaminnya banyak, nggak ada toksin. Tapi yang tidak bersisik, kayak lele, vitaminnya banyak, tapi ada toksin. Oke. Ya, Koyo. Hati ada vitaminnya, tidak salah. Ya. Tapi kebenarannya ada toksinnya. Oke. Ya, Koyo. Contoh, ngisi bahan bakar salah enggak? Tidak. Kenapa punyanya Ko Yohanes kok macet mogok? Karena sepeda motor diisi solar. Oke, Koyo. Ngisinya enggak salah. Makannya enggak salah. Tapi beresiko. Nah, yang diajarkan firman Tuhan dan sekolah, itu yang benar. Oke. Jadi ini beda ya, Pastor Bernard ya. Oke, Jadi Koyo. kalau Anda makan ciapo hati, kuat. Tapi nanti stroke. Ya. Kalau makan daging tanpa lemak, kuat tanpa stroke. Oke, Koyo. Nah, jadi ini harus mengerti dulu, mitos dan sekolah berbeda. Oke, Koyo. Sekolah ini, ilmu pengetahuan ini mendukung firman Tuhan itu tidak salah. Oke. Ya, Koyo. Gitu ya. Koyo. Jadi ini harus ngerti dulu, Pastor. Ya.
Koyo, kalau saran Koyo nih di tengah-tengah Covid ini, eee, gimana Koyo? Apa masak di rumah atau beli juga tapi juga tadi melihat yang Koyo tadi ajarin ada karbohidrat, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya, gimana Koyo di tengah-tengah Covid ini Oke, kan iya oke, Koyo, oke. soal Yang makan. hebat itu bukan yang pinter masak, tapi yang ngerti apa yang dimasak. Nah, oke. Yang beli itu nggak salah, tapi harus mengerti apa yang dibeli. Mhm, Karena makanan ini ngomong karbohidrat. oke. Kita chef, saya juga ngajar masak di Kompas TV, Mhm, saya tidak menciptakan beras, saya hanya masak. Jadi yang hebat berasnya. oke. Iya Ingat, iya, mau masak atau beli harus ada karbohidrat. oke Mau masak atau beli harus ada protein. oke. Takutnya ini, Kopenat, waktu kita beli, nasinya double. Ah, iya Koyo. Oke ya. Iya iya Jadi waktu beli, kita harus pesen dua. Misalnya saya sama Cik Mega, istri saya. iya iya. Saya pesen satu paket nasi dan lauk satu aja, satunya ala carte lauk aja. Oke, iya. Ini kalau malam hari. Kalau Oke. siang, saya butuh energi enggak? Kalau butuh saya bisa tambah begitu. Jadi ingat ya, Mmm, beli enggak masalah, nggak mas masak enggak masalah. Tapi ngerti yang dimasak, ngerti yang dibeli. Yang kedua, Pastor, yang paling penting, kalau turun beli ngambil dari online, mmm, harus pakai masker, oke, harus iya, pakai sarung plastik, oke harus bawa plastik. oke Jadi kalau istri saya beli, saya ajarin itu, terima dari online, oke dibuka plastiknya langsung, oke oke, Koyo. dipindah plastik baru supaya anak-anak enggak terkena plastik dari online. Ah, oke, iya, Koyo. Lalu begitu sampai di dalam rumah, enggak boleh ditaruh, dibuka sama yang ngambil, Oke, yang tadi iya. misalnya si Mega ngambil, langsung dibuka, langsung dipindah di Tupperware atau piring saji, Mhm. bungkusnya langsung dibuang, cuci tangan, baru anak-anak boleh mendekat. Itu tipsnya ya. Oh, oke oke, Koyo. Dan Oke. sebagainya ya. Iya iya, Koyo. Jadi dengan begitu akhirnya tadi menjaga juga seisi keluarga juga tidak tertular tadi ya, Iya, Koyo, dengan cara gitu, iya, Koyo. Iya. iya. Koyo, tadi kan Koyo, bukan hanya makanan kan, Koyo berbicara juga mengenai olahraga. Nah, Koyo, menurut Koyo olahraga apa sih yang paling bagus ya? Dan yang kedua nih, Koyo, kan Covid ini juga pasti tempat-tempat olahraga juga kan akhirnya ditutup tuh, Koyo. Gimana nih caranya kita ini bisa tadi olahraga juga penting, tetap bisa lakukan olahraga gitu, apa yang kita bisa lakukan olahraga itu. Lalu menurut Koyo olahraga yang terbaik itu apa sih sebetulnya Koyo? Iya. Jadi begini, olahraga itu ada 3, yaitu yang pertama kardio, berbau dengan terenggah-enggah. Paling gampang itu gitu. Ya, ya. 60% jantung, badminton, karate, aerobik, dan Mhm. lain-lainnya, itu adalah kardio, jantung, Oke, ya. 60%. Lalu olahraga fitness, itu adalah olahraga otot 60%. Mmm, Ya. ya, Jadi yang satu itu casing-nya, yang satu programnya. Nah, mhm, akhirnya kita para trainer menemukan satu gerakan namanya strength. oke, Strength itu gabungan antara olahraga, beban, dan kardio. oke oke Koyo. Akhirnya ditemukanlah namanya push up, Mmm, ditemukan ngangkat badan. Nah, gerakan-gerakan beban pakai otot diulang berkali-kali, jadi kena otot, kena terenggah-enggah jantungnya. Nah, itu oke, yang sebenarnya disarankan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin nanti di kesempatan terakhir akan saya jelaskan gerakan ini dengan oke, gambar. Tapi untuk teman-teman yang tergesa-gesa, Anda bisa lihat di YouTube channel saya TV, Yohanes Sunardi TV, atau ini, oke, oke, Anda kalau nggak bisa ketemu saya, Anda bisa cari di online aja. Misalnya ini, ketik aja, tapi yang resmi ya, yang jangan salah. oke, Online, misalnya begini, eh, boxing aerobik Australia. Nanti mmm, akan keluar trainer-trainer tanpa berbayar, free. Anda oke ikuti aja. 20 menit ikut aja sebisanya. oke Nah, seperti itu aja ya. Cuma oke. nanti di kelas kita edisi kapan-kapan talkshow yang lain tentang olahraga akan saya jelaskan
ambil nafasnya, Ah, megang iya. alatnya, ya. Tapi Iya, sementara ini yang penting ingat, jangan telat makan, jangan telat olahraga. oke. Koyo. Iya. Olahraga salah nggak sampai meninggal kok, jangan takut Ah, ya. oke, koyo. Yang pasti olahraga. Nah, nanti angkat-angkat kaki. Nah, habis ini akan saya share gerakannya ya. Oke. Oke. Oke, koyo. Oke, Koyo. Koyo, tadi yang, nanti kan yang, soal gerakan olahraga berarti Koyo akan share nanti sebentar di Habis ini, ya, di habis obrolan ini ini. ya. Lalu Koyo yang ketiga kan tadi Koyo juga bahas soal tidur nih, Koyo. Nah, Ya. kan kadang-kadang orang orang sering ceritanya itu gimana ya, kadang kan ada orang yang gampang tidur mungkin, untuk lakukan itu kan mudah ya, Koyo, tapi ada orang-orang yang sulit tidur. Kenapa sih, Koyo, kok ada orang yang susah tidur? Lalu dari Koyo, apa sih tips and triknya supaya bisa tidur juga dengan enak, dengan nyenyak begitu loh, Koyo? Ya, oke. Sebelum saya bahas itu, saya boleh tunjukkan sedikit ini, boleh ya? Boleh 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 boleh, untuk iya. supaya mereka Ya, ini. Koyo. Jadi ini yang dibawa gerakan perut. Jadi prioritas saya gerakan perut, ya, supaya supaya sehabis lockdown nggak gemuk semua. Nah, itu penting ya, Iya, Koyo. penting itu ya. Iya iya, Koyo. Nah, yang kedua, yang ini kursor saya mengatakan ini gerakan perut bawah. Oke, Nah, perut baik. ada 3, juga ada perut samping. Ini untuk perut samping bagian dalam, Oke. supaya pinggangnya tidak melebar. Oke, Koyo, Kalau iya. yang perut bawah itu untuk pernafasan. Nah, Oke, yang Koyo. ini perut atas, namanya krans. Oke. Jadi waktu naik buang nafas, buang, buang, Hmm, buang, seperti itu oke ya. Ini oke, Koyo. juga contohnya ini. Kalau yang di bawah buang, ngambil nafas, Oke buang, ngambil nafas, buang, buang. Seperti ini aja kurang lebih gerakannya ya. Nanti oke, bisa Anda lihat di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Lalu Koyo. ini perut samping penting. Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang. Oke, Ngambil nafas, buang. Kalau iya sudah 10 kali, maka sisi satunya iya iya, Koyo. ya. Nanti kalau cuma sisi satu, nanti kirinya kecil, pinggang kanannya besar ya. Jadi harus Iya, dua sisi. Ya, saya ulangi lagi, Anda lihat, ngambil nafas, buang. oke Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang, anggap aja sudah 10. Lalu oke ini ngambil nafas, sisi satunya ya, buang. Pokoknya jauh dari bumi, buang. oke. Contohnya, kalau mobil bergerak, pasti buang asap. Ya, itu Hmm, yang paling penting ya. Kalau bola belum datang, ngambil nafas. Kalau mukul bola badminton, buang nafas. eee, Waktu bola masih belum datang, ngambil nafas. nafas. Bola sudah datang, pukul sama buang nafas. Oke Ya, oke, Koyo. ini buang nafas, ngambil. Buang nafas, ngambil. Hmm, Ini untuk mengecilkan tangan. oke oke Tapi kalau yang melakukan laki-laki, otot bahunya jadi bulat, bagus. oke, iya iya Bisa pakai beban. iya. Kalau laki-laki 20 kali, kalau perempuan 15 kali. Mmm, Setiap gerakannya, istirahat 15 detik, hmm, lalu dilakukan lagi 4 kali, 4 set. Saya oke ulangi lagi, 1 set 15 sampai 20 kali pengulangan, oke. dilakukan 4 set. 4 Tapi set, istirahat antar set 15 detik. 15 detik. Oke, Koyo. Ya, jangan 15 menit loh. Nanti wah ditinggal cuci piring, ditinggal apa-apa nanti Iya, wah, Kak. telat ya. Oke ya. Iya, Kak. Lalu ini bagus untuk punggung. Oke Perempuan-perempuan terutama punggungnya itu pasti sering terjepit. oke Nah, ini olahraga, ini Anda bisa ganti botol air mineral ya. oke, Anda Koyo. bisa ganti air botol mineral, jadi buang nafas, ngambil, Mhm, buang nafas, ambil. mmm, Ingat ya, ngambil nafas yang lama, mmm, gratis. Buang racun, jangan lama-lama, cepet. oke Buang racunnya pakai mulut. Waktu olahraga, buang nafasnya pakai mulut. Buang, pakai mulut. Ngambil pakai hidung. Buang oke pakai mulut. Ngambil pakai hidung. Buang pakai mulut. Kenapa, Ko Yohanes? Karena ngambil harus pakai filter, pakai bulu-bulu hidung, difilter. Nah, oke. kalau buang racun jangan difilter, pakai mulut saja. Iya Tapi waktu olahraga.
Jangan waktu kerja-kerja buang nafasnya pakai mulut hidung loh ya. Iya, Ini hanya waktu iya, iya. olahraga ya. Iya, Kak. Nah, ini bagus banget ini. Hmm. Ini untuk perempuan dan laki, terutama yang sudah menikah ya, karena mau tidak mau otot Anda, vitalitas Anda kan menempel di pantat dan kaki. Jadi masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan ini. Hmm. Ingat sama ngambil nafas, buang atas ya. Waktu turun ngambil Oke. nafas, buang. Laki dan perempuan, bagi-bagi yang sudah umur 60, latihan ini pakai kursi, Oke. pegangan, lalu turunnya nggak usah sebanyak ini ya. Ini kan hanya untuk orang-orang yang profesional. Oke. Lalu ini kan kardionya kurang, ditambahin dengan ini aja, cari tangga, Mm-mm. contoh ya, 1, 2, nah Ya. gitu ya, 3, pokoknya kanan dihitung, 4, kurang lebih 15, Ya. dirubah kaki satunya ya, juga 15, itu seperti ini. 2, gantian kaki kiri, lalu itu 1 set, diulang 4 kali. Seperti itu sudah cukup ya. 1 hari 3 gerakan saja, Bu Bernard, Oke. Pastor Bernard, jadi 3 gerakan aja, seminggu minimal 2-3 kali ya, Oke. minimal. Minimal ya, Kak. Supaya di masa ini Anda mengalami kesehatan. Oke, Itu oke, aja Kak. ya. Oke. Tadi sederhana sekali kok ya, maksudnya bisa dilakukan di rumah ya, di tengah-tengah Ya, dan semua anak-anak bisa, kalau bisa diajak begini, bangun pagi, habis Oke. baca firman Tuhan berdoa, Ya. sikat gigi, itu sudah bersih semua, sama anak-anak melakukannya harus. Oke. Supaya seperti Yosua, aku dan sekeluargaku sehat semuanya. Ya, amin. Nanti Ya. kalau enggak, nanti bapaknya sehat, anaknya sakit malah repot. Ya, 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 Koyo. ya, Oke, oke, Koyo. Yang tadi pertanyaan banyak yang bertanya juga nih soal tidur tadi, Koyo. Gimana caranya supaya tidur berkualitas atau terutama yang kesulitan tidur, Koyo? Koyo ada tips ya, sendiri, ya? Bagaimana, ya. Koyo? Itu ada namanya gangguan insomnia. Oke, Koyo. Yang pasti tidur itu bagus. Mm, mm. Jadi kalau nggak bisa tidur, sorry, ini yang pertama harus dibahas, pasti bukan dari Tuhan. Oke, oke, Koyo. Baca firman Tuhan bagus, jadi kalau baca firman Tuhan males, pasti bukan dari Tuhan itu. Diterima dulu supaya Anda sekarang harus tahu. Yang pertama saya minta Anda bilang, sekali-sekali seperti saya anak-anak saya, minta uang sama saya, gambar saya, main musik saya. Jadi bapakmu bisa semua, tolong tidak ada vitamin untuk tidur. Hmm, Tapi pasien saya bisa tidur hanya karena pertama begini, hmm. Tuhan bikin aku tertidur lelap, tapi tolong bangunkan besok. Nah itu penting, itu yang pertama. Ya, kok. Supaya apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, susu sebelum tidur mengandung triptofan. Oke, oke. Saya di Amerika datang langsung bisa khotbah. Dari Amerika datang langsung bisa khotbah, nggak ada jet lag. Kenapa? Hmm. Karena di pesawat terbang, saya minum susu, terus Oke, tidur. Begitu buka pintu pesawat terbang, tidur saya 4 jam, kualitasnya seperti 8 jam. Itu yang paling penting. oke, oke. Yang kedua, kalau Anda nggak ada susu dan Anda laktosa intolerance, Anda bisa ganti dengan jus selada atau gado-gado. Hmm, Tapi ingat, karena banyak toksinnya harus dicuci, air mengalir. oke. Yang Ya. ketiga, sorry, tolong handphonenya dimatiin. Itu Oke. penting. Ya, ya, Koyo. Ya, itu penting itu Oke. penting itu. Ya, ya. Ya, lalu lagi tidak boleh lapar, Hmm. tidak boleh kenyang. Oke, Jadi itu 2 masalah. oke. Kalau terlalu kenyang, nasinya bikin buka mata, nggak Oh, bisa tidur. ya, ya. Tapi kalau nggak ada nasi, gula darah dipecah, juga nggak bisa tidur. Oke, oke. Karena itu nggak boleh perut kosong, nggak boleh. Karena itu kalau gini ya, pernah nyoba mungkin ya, Pester, nggak bisa tidur, makan nasi goreng, tapi nggak banyak tidur. Makan nasi goreng banyak 1 bungkus, nggak bisa tidur malah. Seperti itu ya. Ya, Jadi itu ya. penting. Yang kedua, tolong yang sensitif, jangan minum kopi di atas jam 3 sore, Oke. karena mengandung kafein. Yang terakhir, jangan minum terlalu banyak air putih.
sebelum tidur. Oke, Jadi minum itu ada batasnya. Contoh, pagi 1 gelas. Ya. Lalu jam 10 1 gelas, jam 12 2 gelas, Hmm. jam 4 sore 2 gelas, jam 6 1 aja. Udah. Oh, gitu Kalau Kak. kurang setengah gelas aja sebelum tidur. Karena apa? Kalau kantong kencingnya kita penuh, pasti kita dibangunkan untuk membuang Oke. toksin. Oh, gitu Kak ya. Oke, Ya. itu aja sih. Ya, Ya. jadi secukupnya aja minum malam. Secukupnya aja kalau malam ya. Koyo ya. Koyo, jadi tadi 4 hal tadi Koyo, itu sangat sebetulnya membuat akhirnya juga kita punya punya gaya hidup yang sehat begitu Koyo, dan sebetulnya tadi untuk Covid pun kita bisa punya stamina yang bagus dan akhirnya tidak tidak terjangkit begitu ya Koyo ya di tengah-tengah Covid ini ya. Ya, intinya itu. Karena virus ini hanya bisa dilawan dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, oke. Nah, Oke. daya tahan tubuh itu ada di dalam makanan, Oke. namanya imunostimulan. Oke, oke. Jadi imunostimulan adalah sesuatu yang ditaruh Tuhan di dalam makanan. Hmm. Jadi itu yang paling penting, jangan pernah telat makan. Karena ada sesuatu di dalam makanan, seperti punya mobil, jangan pernah telat isi bensin. Betul. Ya. Itu teorinya. Oke. Oke, Koyo. Oke, Koyo. Koyo, ini kita sudah di penghujung obrolan kita mengenai healthy lifestyle versus COVID-19 series. Koyo, pesan penutup untuk obrolan kita apa Koyo buat kita semua yang nonton menyaksikan program ini Koyo? Oke. Jadi saya harapkan yang pertama tadi ya, gaya hidup sehat itu harus dilakukan terbaik mungkin, Oke. tapi tetap ingat, ini pesan terakhir dari saya. Percaya dan berkata-kata. Oke. Percaya tidak menjadikan apa-apa sampai engkau berkata-kata. Karena berkata-kata adalah bukti engkau percaya dengan lidah mengaku. Oke. Korintus mengatakan, aku percaya dan berkata-kata. Ya. Jadi Anda tidak boleh berkata-kata yang terlihat, Oke. tapi berkata-kata yang ingin dilihat. Oke. Tidak boleh berkata-kata yang didengar, tapi berkata-kata yang ingin didengar. Oke. Tuhan waktu ketemu gelap, penciptaan, dia enggak bilang begini, loh gelap, enggak. Dia bilang, dia ingin lihat terang. Dia bilang apa? Jadilah terang dan terang itu jadi. Kalau saudara lihat semua COVID menyerang teman-temanmu, jangan bilang, loh mati. Jangan. Bilang apa? Walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Yes, ya. Itu yang paling penting, bahwa kau harus berkata-kata karena percaya. Karena hidup orang percaya benar, itu karena percaya. Jadi itu sih yang paling penting. Jadi apa yang saya lakukan tadi saya ajarkan, bukan untuk sembuh, percaya, sudah sembuh, sudah di kayu salib. Yes, Ingat, tapi ini yang paling terakhir, pesan terakhir, Pastor. Oke. Dulu, waktu Anda ngerti cerita Nabi Nuh, diselamatkan Tuhan, Ya. iman membuat dia dipilih. Ya. Karena di zaman itu belum ada hukum Allah, cuma ada iman, dibenarkan karena iman. Ya. Jadi iman Anda membuat Tuhan menyelamatkan Anda. Ya. Tapi harus sekarang jangan pakai iman lagi, pakai ketaatan. Ya. Kalau memang mantunya Nabi Nuh itu tidak mau di dalam keluar berenang, ya mati. Ya, betul kayak. Jadi saya minta maaf untuk semuanya. Kita tiap hari mendoakan pemerintah dapat hikmat. Sekarang pemerintah punya hikmat. Pasca zaman dulu, malaikat maut memotong anak sulung. Iya, iya kayak. Bagian anak Tuhan apa? Di dalam rumah. Dan Iya. makan sayur pahit. Iya, iya kayak. Jadi nanti setelah malaikat hilang, badannya sehat. Yes, amin kayak. Sekarang Anda sedang di dalam perlindungan Tuhan. Makannya yang baik, sayur. Supaya nanti setelah lockdown selesai, Anda sehat. Ya. Itu aja pesan saya, Pastor. Aduh. Semoga jadi berkat.
Ya, senang sekali Koyo bisa ngobrol, berbincang, dan dapat sekali banyak hal, prinsip-prinsip bagaimana tadi bangun gaya hidup yang sehat ya, healthy lifestyle, terutama juga dengan kondisi pandemi COVID-19. Thank you banget Koyo untuk pembicaraan, untuk obrolannya, dan tadi juga ilmu-ilmunya, dan bahkan juga bisa langsung dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari. Thank you banget Koyo. Oke. Demikian tadi obrolan kita dengan Yohanes Sunardi. Saya meyakini banyak hal, banyak prinsip yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukan 4 hal tadi, makanan, olahraga, tidur, lalu juga manajemen stres. Saya meyakini bahwa Tuhanlah yang membuat kita aman di dalam tangannya. Dia memberikan kesehatan, dia memberikan keselamatan, dan tugas kita untuk menjaganya. Tuhan Yesus memberkati.